Izin Tuan Guru, ada pertanyaan yang masuk dari Instagram. Ini masuknya dari DM sama ada beberapa dari komentar. Ini kaitannya terkait beberapa hari yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kedatangan salah satu ulama yang sangat luar biasa, Habib Umar bin Hafidh. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan beliau ini adalah dzurriyyah Nabi, kemudian keilmuannya luar biasa. Tapi kemudian banyak yang muncul dalam kolom komentar baik itu di Instagram dan yang masuk ke DM, bahwasannya bagaimana pendapat Tuan Guru terkait banyaknya yang menghina kedatangannya Habib Umar di Indonesia, bahkan sampai mengatakan tidak ada gunanya Habib Umar datang ke Indonesia. Mohon pendapat dari pelungguh Tuan Guru. Ya, menghina orang biasa saja nggak boleh, apalagi kita menghina seorang ulama. Luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun, ya. Artinya kehormatannya itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, akrimul ulama fa innahum surujud dunia wa masabihul akhirah. Muliakanlah para ulama karena mereka adalah pelita baik di dunia maupun di akhirat. Pelita di dunia karena beliau mengajarkan kita ilmu, memberitahu kita cara beribadah, cara berakidah, bermuamalah. Menjadi pelita di akhirat karena para ulama itu adalah salah satu dari beberapa kelompok manusia yang nanti akan memberikan syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya summal ulama summa syuhada. Yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat adalah pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan yang ketiga adalah para syuhada. Jadi jauhkan diri ya dari sikap untuk menghina atau mencercah seorang ulama. Apalagi ini ya, saya juga agak bingung ya, kok ada ulama, ada habaib ya, apalagi Habib Umar datang kemari lalu kemudian ada ujaran kebencian, ada umpatan, ada hujatan. Buat apa? Kan Habib Umar juga datang ke Indonesia itu adalah untuk mengisi pengajian, mengisi kajian. Kajiannya itu isinya adalah mengajak untuk kembali kepada Allah, mengajak untuk memperkokoh silaturahim, mengingatkan kita tentang pokok-pokok agama, mengajarkan kita untuk berkasih sayang sesama umat Islam dan bahkan seluruh umat manusia, mengajak kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat, kita hadiri misalnya majelis beliau di Masjid Istiqlal, yang dibaca juga adalah kitab dari ulama kita, yaitu karangan dari Syekh Nawawi Bantani, judulnya Qami'ut Tughyan ya. Jadi kitab dari karangan Syekh Nawawi Bantani, itu yang dikaji oleh Habib Umar. Dan selama saya kenal beliau ya, Allah yahfazhu, dari lama sekali, ketika dulu beliau pertama kali datang ke Lombok ya, ke Pancor, dari awal tahun 2000 tidak pernah saya mendengar dalam puluhan atau bahkan mungkin ratusan majelisnya ya, beliau itu misalnya mengumpat orang, menyebut-nyebut satu kelompok begini-begini adalah kelompok yang sesat, atau menghujat satu kelompok orang, atau menganggap diri paling hebat, atau memuji-muji diri sendiri. Tidak pernah. Yang beliau sampaikan itu selalu adalah memang hakikatul dakwah, yaitu dakwah mengajak kepada jalan Allah. Selalu, dan istiqomah itu berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tetap istiqomah. Jadi kalau saya ya, kalau kita di Indonesia ini kedatangan ulama ya, orang soleh, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena ya mudah-mudahan adanya para ulama itu bisa mendinginkan suasana bangsa kita, bisa mengurangi ya sifat kita yang suka konflik satu sama lain, ada keteduhan, ada kenyamanan. Kan langkah ulama itu adalah membawa barokah. Khutwatul ulama tajlibul barokah. Langkahnya para ulama itu membawa keberkahan. Jadi menurut saya jauhkan diri dari sifat itu ya. Justru kita bersyukur, alhamdulillah, dan selama beliau ada di Indonesia, insya Allah tidak merugikan siapa-siapa. Siapa yang rugi coba dengan adanya Habib Umar? Nggak ada. Yang untung banyak. Artinya orang bisa ngaji, orang bisa ikut tahajud bersama,
orang bisa mengkaji kitab bersama, mendengar nasihat-nasihat, kan itu inti kita di dalam bermasyarakat. Jadi sudahi cara-cara seperti itu ya, dan buang kebencian dari orang-orang baik di hati kita ya. Isi hati kita itu justru dengan kecintaan kepada ahlul khair wa ahlul ilmi. Wallahu a'lam bishawab.